Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Hari ini kita tidak akan membahas tentang hingar-bingar panggung atau pencapaian angka-angka statistik. Kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih mahal dan lebih langka di zaman sekarang, yaitu ketulusan. Baru-baru ini, sebuah unggahan dari sosok penyanyi muda yang kita kenal dengan perjuangannya dari titik nol, Pharrell Prayoga, berhasil menggetarkan hati banyak orang. Bukan karena lagu barunya yang viral, tapi karena sebuah pesan yang ia tuliskan dengan tinta kejujuran dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dalam sebuah foto keluarga yang tampak begitu hangat dengan nuansa warna pastel yang lembut, Pharrell berdiri di sana, bukan sebagai seorang bintang besar, melainkan sebagai seorang anak. Ia menuliskan kalimat yang sangat menyentuh, bersyukur bisa dipertemukan dengan orang baik seperti kalian, diperlakukan layaknya raja, dimanjakan layaknya anak kandung. Kalimat ini sederhana, tapi jika kita resapi, ada getaran emosi yang luar biasa di sana. Pharrell sedang berbicara tentang sebuah rumah yang ia temukan di hati orang-orang yang mungkin secara biologis tidak memiliki ikatan darah dengannya. Kita tahu, perjalanan hidup Pharrell tidaklah mudah. Dari seorang pengamen jalanan hingga berdiri di depan presiden, ia telah melewati banyak sekali wajah dan karakter manusia. Namun, di tengah semua kemegahan itu, yang paling ia syukuri justru adalah kehadiran sosok-sosok yang mau menerimanya apa adanya, yang memberikan kasih sayang tulus tanpa embel-embel kontrak atau popularitas. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di dunia yang seringkali terasa transaksional ini, di mana orang hanya mendekat saat kita berada di atas, masih ada tangan-tangan malaikat yang mau merangkul tanpa syarat. Pharrell juga menuliskan sesuatu yang cukup mendalam tentang perpisahan. Ia menyebutkan bahwa meskipun setiap pertemuan pasti ada perpisahan, ia ingin menjadikan momen ini sebagai bagian terindah dalam hidupnya. Ini menunjukkan kedewasaan seorang remaja yang sudah memahami pahit manisnya kehidupan. Bahwa terkadang, orang-orang terbaik dalam hidup kita mungkin tidak akan selamanya ada di sisi kita secara fisik, namun cinta dan perlakuan baik mereka akan menetap selamanya sebagai fondasi karakter kita ke depan. Kita akan merenungkan satu hal, benarkah keluarga itu selalu soal darah? Ataukah keluarga adalah mereka yang datang saat dunia terasa sempit, mereka yang memberikan tempat bersandar saat kita lelah, dan mereka yang memanusiakan kita di saat orang lain hanya melihat kita sebagai sebuah objek atau prestasi? Mari kita bedah lebih dalam bagaimana pertemuan-pertemuan seperti ini bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup. Kadang-kadang, hidup membawa kita ke persimpangan jalan di mana kita harus menyadari satu kenyataan pahit namun indah, bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh silsilah atau garis keturunan. Dalam psikologi, ada sebuah istilah yang disebut sebagai chosen family atau keluarga pilihan. Inilah yang tampaknya sedang dirasakan dan dirayakan oleh Pharrell dalam unggahannya. Kita melihat seorang anak muda yang sudah bekerja keras sejak usia dini, yang mungkin kehilangan banyak momen masa kecil yang normal karena tuntutan karir dan tanggung jawab besar di pundaknya. Maka, ketika ia menemukan sebuah lingkaran yang memperlakukannya bukan sebagai aset atau bintang, melainkan sebagai seorang anak yang butuh dimanja, disitulah ia menemukan rumah yang sesungguhnya. Pernyataan Pharrell tentang dimanjakan layaknya anak kandung adalah sebuah pengakuan yang sangat jujur. Bagi anak-anak yang tumbuh besar di bawah sorotan lampu panggung, perhatian tulus yang tidak mengharapkan imbalan apapun adalah kemewahan yang paling langka. Di dunia industri kreatif, banyak orang mendekat. Karena ada kepentingan, karena ada nama besar, atau karena ada keuntungan yang bisa diraih. Namun, dalam foto yang kita lihat, ada bahasa tubuh yang berbeda. Ada pelukan, ada senyum yang lepas, dan ada keserasian yang menunjukkan bahwa Pharrell telah diterima sepenuhnya ke dalam sebuah ekosistem kasih sayang. Hal ini membawa kita pada sebuah refleksi yang lebih luas, berapa banyak dari kita yang juga memiliki keluarga pilihan seperti ini. Mungkin mereka adalah sahabat karib, mentor, atau bahkan tetangga yang justru lebih mengerti luka dan bahagia kita daripada saudara sendiri. Kehadiran orang-orang seperti ini dalam hidup Pharrell bukan hanya sekadar pendukung moral, tapi mereka adalah jangkar. Mereka adalah orang-orang yang akan menarik kita kembali ke bumi saat kita mulai terbang terlalu tinggi, dan mereka adalah orang-orang yang akan memegang tangan kita saat kita merasa jatuh ke titik terendah. Pharrell menyebutkan tentang rasa syukurnya dipertemukan dengan manusia seluar biasa kalian.
Kata "luar biasa" di sini bukan merujuk pada kekayaan atau jabatan, melainkan pada kemampuan seseorang untuk membuka pintu rumah dan hati mereka bagi orang lain. Di tengah dunia yang semakin individualis, di mana orang seringkali menutup diri dan hanya peduli pada urusan masing-masing, melihat ada sebuah keluarga yang mau mengadopsi secara emosional seorang anak dan memberikan rasa aman adalah sebuah pemandangan yang menyejukkan. Namun, ada satu bagian dari kalimat Farel yang sangat menarik untuk kita selami lebih dalam, yaitu ketika ia bicara tentang perpisahan di sela sempitnya hidup. Mengapa di saat ia merasa sangat bahagia dan dicintai, ia justru menyinggung soal perpisahan? Apakah ini sebuah firasat, ataukah sebuah bentuk kesadaran tertinggi bahwa kebahagiaan itu fana sehingga kita harus merayakannya setiap detik? Ada satu bagian yang sangat menarik, bahkan mungkin terasa sedikit menyesakkan, dalam tulisan Farel tersebut. Di saat ia sedang menceritakan betapa ia disayangi dan dimanja, ia tiba-tiba menyelipkan kalimat tentang perpisahan. Ia menulis, meskipun di setiap pertemuan ada perpisahan, kalian yang akan kujadikan perpisahan terakhir di hidupku. Kalimat ini sangat dalam, sekaligus menunjukkan sisi melankolis dan kedewasaan seorang Farel Prayoga yang mungkin jarang kita lihat di atas panggung. Mengapa seseorang yang sedang berada di pelukan hangat keluarga justru terpikir tentang perpisahan? Jawabannya mungkin ada pada pengalaman hidupnya. Bagi seorang anak yang sudah berjuang di jalanan sejak kecil, Farel tentu sudah terbiasa dengan konsep kehilangan dan perubahan. Ia tahu bahwa tepuk tangan penonton bisa mereda, panggung bisa gelap, dan orang-orang bisa datang lalu pergi silih berganti. Kesadaran inilah yang membuat Farel tidak ingin menyia-nyiakan momen sekecil apapun. Baginya, perpisahan bukanlah musuh, melainkan pengingat agar kita mencintai dengan lebih hebat selagi masih ada waktu. Ketika ia menyebut mereka sebagai perpisahan terakhir, itu adalah sebuah janji kesetiaan. Ia seolah ingin mengatakan bahwa meskipun takdir mungkin memisahkan raga mereka suatu hari nanti, kenangan dan rasa cinta dari keluarga ini akan menjadi pelabuhan terakhir di hatinya. Ia tidak ingin lagi mencari rumah lain, karena ia merasa sudah menemukannya di sini. Ini adalah bentuk rasa syukur yang sudah mencapai level tertinggi, sebuah rasa syukur yang berani menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, namun memilih untuk tetap mencintai dengan penuh totalitas. Di sela-sela sempitnya hidup, seperti yang ia tuliskan, memang seringkali kita merasa sendirian di tengah keramaian. Namun, pertemuan dengan orang-orang baik ini menjadi oksigen bagi Farel. Perpisahan yang ia maksud bukanlah tentang memutus hubungan, melainkan tentang bagaimana ia ingin mengenang kebaikan mereka sampai akhir hayatnya. Hal ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya selamanya, tapi tentang bagaimana kita menghargai setiap detik pertemuan seolah-olah itu adalah yang terakhir. Bagi banyak orang, perpisahan adalah momok yang menakutkan. Tapi bagi Farel, perpisahan dengan orang-orang ini adalah sesuatu yang akan ia rayakan dengan kenangan indah, bukan dengan penyesalan. Ia telah belajar bahwa kualitas sebuah hubungan tidak diukur dari berapa lama kita bersama, tapi seberapa dalam bekas luka bahagia yang ditinggalkan dalam jiwa kita. Namun, apakah semua kasih sayang ini hanya tentang rasa emosional semata? Ataukah ada dampak yang lebih besar bagi masa depan seorang talenta muda seperti Farel? Kita akan lihat bagaimana dukungan tulus ini menjadi bahan bakar bagi impian-impiannya. Kita sampai pada bagian akhir dari renungan kita hari ini. Apa yang bisa kita petik dari pengakuan jujur seorang Farel Prayoga? Di balik gemerlap lampu panggung dan sorak-sorai ribuan penonton, ternyata yang paling dicari oleh seorang manusia, terlepas dari seberapa terkenalnya dia, adalah rasa aman. Dan rasa aman itu ia temukan dalam pelukan keluarga yang ia sebut sebagai manusia seluar biasa kalian. Ini adalah bahan bakar utama bagi masa depan Farel. Kita tahu bahwa bakat saja tidak cukup untuk bertahan di dunia yang keras, seseorang butuh akar yang kuat, dan akar itu adalah cinta yang tulus. Dukungan emosional yang ia dapatkan, di mana ia dimanja dan diperlakukan layaknya anak kandung, akan menjadi benteng pertahanan mentalnya. Saat nanti ia menghadapi kritik, saat ia merasa lelah dengan rutinitas, atau saat ia harus mengambil keputusan besar dalam hidupnya, ia tahu bahwa ia punya tempat untuk pulang. Ia tidak lagi berjalan sendirian di sela-sela sempitnya hidup, seperti yang ia keluhkan.
Kini, hidupnya terasa lebih luas karena ada hati-hati lain yang ikut menopang mimpinya. Ini adalah pesan kuat bagi kita semua, bahwa kesuksesan finansial atau popularitas akan terasa hambar jika kita tidak punya siapapun untuk berbagi rasa syukur tersebut. Pharrell menutup pesannya dengan kalimat yang sangat manis, "Love all," diikuti dengan simbol hati. Sebuah ekspresi sederhana namun penuh makna dari seorang remaja yang sedang tumbuh dewasa. Kita diajak untuk melihat bahwa meskipun perpisahan adalah niscaya, cinta yang ditanamkan dengan tulus akan terus tumbuh dan berbuah kebaikan. Kebaikan yang diberikan oleh keluarga dalam foto tersebut kepada Pharrell, kemungkinan besar akan Pharrell teruskan kembali kepada orang lain di masa depan. Inilah yang disebut dengan rantai kebaikan yang tidak akan pernah putus. Sebagai penutup, mari kita belajar dari Pharrell untuk tidak malu mengungkapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan menunggu sampai kehilangan untuk mengatakan betapa berartinya mereka. Katakanlah sekarang, selagi mereka masih bisa mendengar, selagi mereka masih bisa membalas pelukan kita. Karena pada akhirnya, yang tersisa dari perjalanan hidup kita bukanlah seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak hati yang merasa hangat karena kehadiran kita, dan seberapa banyak jiwa yang merasa terbantu karena kasih sayang kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam ini. Semoga kisah singkat dari sebuah unggahan Instagram ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih menghargai keluarga pilihan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan, karena dunia selalu butuh lebih banyak orang baik seperti mereka yang ada di hidup Pharrell.